Selamat malam. Kalau bisa kita on cam. Halo Mbak Nova sama eh, ini tadi Bang Abil ya. Iya, Saya coach. iya saya salah kaprah tadi. Kirain tadi Hengki supaya Bang Abil ini ya yang ya. Iya, 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 coach. siap, siap, siap. Jadi mau nanya gitu kan, teman-temannya itu masih latihan atau gimana ya dia? Tadi sih di grup lah, Gimana? tapi selesainya jam berapa ya? Ya jam 6 tadi sih. Oh, iya ya. Udah selesai. Soalnya kan latihannya bareng saya juga. Iya, makanya saya bingung gitu kan. Yang ini bisa Iya. join gitu kan, ya, tapi yang dua lagi kok belum join gitu. Apa dia orang nggak tahu, coach? Bilang bilang siap itu kan termasuk Agung gitu kan. Iya. Agung itu kan sama si berdua tadi sama si Hengki gitu kan. Iya, Ya latihan bareng. iya nggak apa-apa lah, kita mulai aja lah dulu nanti Ya, di, siap, coach. di itu kan. Ya udah kita bahas soalnya ya. Yang pertama itu pada tanggal ini kawan-kawan udah pada siap semua kan? Kita buka soal nomor satu ya. Oke. Pada tanggal 23 Juni 2016, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu A, adanya isu pemanasan global; B, itu stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif; C, wabah penyakit; D, pengawalan pulau-pulau kecil, kecil terluar masih minim; E, penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Itu teman-teman. Nah, teman-teman ini jawab apa? Saya coach. E, oke. Bang Bill, Adanya isu pemanasan global, coach. oke, oke, sekali kita bahas ya. Jadi kan soal ini sebenarnya sudah ngasih clue di atas. Itu clue-nya apa gitu kan? Keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Nah, jadi cerita soal TWK itu ya kayak gini. Dia itu ngasih petunjuk-petunjuk sebenarnya di awal. Jadi itu yang jadi petunjuk kita untuk memberikan jawaban. Tuh. Nah, makanya sebenarnya sayang benar teman-teman yang nggak gabung gitu kan. Nah, jadi karena dia berkaitan dengan informasi tersebut, tantangan internal yang menjadi tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Ya, dia menanya tantangan internalnya, gitu kan. Nah, tantangan internal yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan secara tuntas itu adalah terkait dengan pengawalan pulau-pulau kecil terluar yang masih minim, gitu dia. Kenapa? Karena dari contoh kasus itu berkaitan dengan wilayah Kepulauan Natuna, kan. Nah, generasi muda Indonesia ini kan dia terbatas sama orang-orang yang pelajar, enggak. Tapi dengan umur-umur sekitar 17 sampai 25 tahun sampai 30 tahun gitu kan. Kalau misalnya teman-teman juga mendaftar menjadi tentara dan ditempatkan di wilayah-wilayah garis terluar atau pulau-pulau kecil, pulau kecil terluar, ya kita sebagai generasi muda Indonesia juga gitu kan, tapi kita dikasih tugas untuk melakukan penjagaan karena profesi kita. Nah, contohnya lagi kalau misalnya kita ada di pulau-pulau terluar itu ya menjadi tugas kita juga untuk melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait atau aparat keamanan terkait gitu. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan soal dan berdasarkan informasi, itu jawabannya itu adalah D, gitu ya. Keutuhan di sini bukan keutuhan yang secara ideologis gitu kan, bukan, tapi keutuhan yang secara de facto atau wilayah. Gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah opsinya itu D. Pengawalan pulau-pulau kecil terluar itu masih minim. Masih minim itu bukan berarti tidak ada ya, tapi masih belum maksimal gitu. Oke. Nomor dua, posisi Indonesia di antara beberapa negara sangat rentan menjadi objek sengketa wilayah negara. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah bersengketa dengan Singapura dalam hal
A. Penentuan wilayah Selat Melaka. B. Penentuan patok wilayah negara di Pulau Batam. Ya. Kemudian C itu pengambilan pasir dari wilayah Indonesia ke Singapura. Kemudian D. Kerusakan ekosistem biota laut akibat pengerukan pasir. Kemudian E. Penentuan batas perairan di Pulau Kalimantan Besar dan Pulau Bintan. Nah, kawan jawab apa ya? Soal nomor 2. Jawab C, Coach. C ya. Oke. Bang Bil, C kayaknya, Coach. C juga ya. Oke, jadi jawabannya sebenarnya itu B ya. Jadi kita itu pernah bersengketa secara hebat ya dalam penentuan patok wilayah negara di Pulau Batam. Karena apa? Di Pulau Batam itu garis wilayah antara Singapura dengan Indonesia itu tipis. Ya teman-teman, bahkan wilayah lautnya juga. Jadi kalau misalnya kita ke Batam gitu kan, sepanjang kita melihat hamparan itu kita udah lihat negara Singapura, gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalnya nyantai lah, istilah santai di pantai-pantai itu kan, atap-atapnya itu. Nah, kalau kita lihat hamparan ke sana itu udah nampak Singapura. Nah, itu dia saking dekatnya. Jadi penentuan patoknya itu susah. Nah, ini yang bikin sengketa kemarin sesuai dengan garis batas kita. Itu kan. Jadi jawabannya B. Oke. Hati-hati, lebih hati-hati jawabnya ya. Nomor 3, prinsip-prinsip dalam menggalang persatuan kecuali kecuali ya A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. B. Prinsip nasionalisme Indonesia. C. Prinsip wawasan Nusantara. D. Prinsip wawasan yang bertanggung jawab. E. Prinsip liberalisme. Kawan-kawan itu Libe jawab. liberalisme itu apa, Coach? Liberalisme itu ya kayak paham sih sebenarnya. Dia lebih ke paham, bukan prinsip. Paham liberal. Oh, Liberalisme itu ya. Jadi paham liberalisme itu ya paham yang dianut oleh negara-negara Eropa, Eropa bagian Barat. Lebih contohnya gitu kan. Liberal, negara liberal artinya negara yang menjunjung tinggi demokrasi, kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia gitu kan. Bahkan saking liberalnya misalnya LGBT itu bisa diterima di sana. Nah, itu dia gitu. itu Jadi termasuk persatuan juga berarti ya? bukan, karena kalau prinsip liberalisme itu udah beda cerita. Yang namanya prinsip itu adalah Oh, pegangan. berarti E jawabannya, Coach. Ya, sudah jelas dia paham paham ya. Liberalisme itu adalah paham. Gitu. Jawabannya ya. Kemudian 4, NKRI sebagai negara berdaulat ya, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut kecuali A. Fungsi kemakmuran. B. Fungsi keadilan. C. Fungsi keamanan. D. Fungsi pertahanan. E. Fungsi kewarganegaraan. Jawaban teman-teman apa? Ya, sebagai Eh, negara. kanan. Mbak Nova jawabnya apa? Sebelum Bang apa? Bang Bill. KRI sebagai negara berdaulat. Saya C, Coach. Apa? Kecuali Kecuali. Ini memang agak sedikit ngejebak soalnya. Agak-agak mirip soalnya. Poin-poinnya. keamanan, Coach. Keamanan. Oke, kita keep dulu. Ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah fungsi kewarganegaraan. Gitu ya. Fungsi-fungsi negara itu nggak ada yang namanya fungsi kewarganegaraan. Yang ada itu adalah fungsi kemakmuran, fungsi untuk memberikan keadilan, fungsi untuk mempertahankan atau menjunjung tinggi keamanan dan pertahanan. Itu fungsi kewarganegaraan itu tidak fungsi dari negara. Status namanya itu. Jadi status kewarganegaraan. Nah, itu cocok itu untuk melekatkan kepada keluarga negara gitu kan. Status warga negaranya apa gitu. Nah, tapi kalau fungsi yang ditanyakan fungsi ya cuma 4 itu, fungsi kemakmuran, fungsi keadilan, fungsi keamanan, fungsi pertahanan. Ya. Nomor 5, kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna tunggal. Berdasarkan definisi ini, negara-negara yang menjadi wilayah dan dari federasi juga berbentuk tunggal.
Lalu makna kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Keseluruhan, B. Tunggal, C. Individualisme, D. Sekularisme, E. Demokratis. Yo, teman-teman, jawabannya apa? Keseluruhan, Coach. Ya, dikit dulu ya. Bang Bil, Keseluruhan, Coach. oke, jawabannya benar ya. Itu jawabannya A, keseluruhan. Tuh, jangan jawab demokratis karena itu merupakan sistem sistem pemerintahan itu kan, ya, pelaksanaan sistem pemerintahan. Yang ditanya di sini kan makna kesatuan. Sorry, sorry. 6. Untuk mencegah tindakan anarkis yang mungkin muncul, pemerintah melarang pelaksanaan demonstrasi dari kelompok masyarakat tertentu di kawasan gedung DPR, MPR. Pelarangan ini ya sesuai dengan sifat negara, yaitu Yang B, Coach. oke mencakup keseluruhan. Kita keep yang Mbak Nova. E. Memaksa. Iya, Coach. Nggak tahu lah. Itu udah dari dulu itu jawab itu, Mbak. Nggak tahu. Iya, oke, sip. Nggak apa-apa, kita jawab. Jadi, salah satu sifat negara yang paling melekat itu adalah sifat monopoli. Monopoli itu adalah pemerintah itu memiliki wewenang untuk semua garis-garis haluan negara. Ya, jadi kalau dia dikatakan monopoli, dia adalah orang yang berhak untuk menentukan aturan, berhak untuk melaksanakan ketentuan, berhak untuk memaksakan ketentuan itu kepada orang lain, dan dia adalah pemain tunggal. Gitu. Nah, jadi dalam artian di sini, kalau kita lihat mencegah tindakan, pemerintah melarang pelaksanaan demonstrasi. Nah, ketika dia melarang di situ, berarti di situ ada namanya otoritas. Nah, otoritas yang di sini itulah yang dimaksud dengan sifat monopoli tadi, ya, teman-teman ya. Jadi dia memonopoli peraturan, dia memonopoli kekuasaan untuk kepentingan Jadi negara. jawabannya monopoli itu ya, Coach. Iya, jawabannya A, sifat monopoli. Ya, jadi monopoli bukan monopoli ekonomi ya. Tuh. Izin ya, Coach. Jawabnya sambil lagi di jalan ini, Coach. Ya, yang penting semangatnya itu kita hargai. Iya, siap, Coach. Iya, iya itu dia. Kita menghargai setiap semangat. Oke, 7. Pelimpahan wewenang administrasi dari satu pemerintah pusat kepada pejabat daerah tanpa termasuk wewenang politis, gitu ya. Disebut dengan asas apa, ayo? Tanpa satu wewenang politis, disebut dengan asas apa dia? Ini pelajaran di kelas 3 ini, sosiologi. Ya, kalau Saya misalnya A, ya, Coach. A ya. Oke, kita keep sentralisasi. Bang Bill, Deskon. Itu yang C apa sih, Coach? dekonsentrasi. Oh, bukan. Desentralisasi. Ya, yakinkan dirimu mengenai jawaban. B kayaknya, Coach. Oke, kita B ya, kita keep B ya. Iya, itu jawabannya memang B, benar lah. Asas desentralisasi. Gitu kan. Kalau sentralisasi itu dia terpusat kekuasaan, bukan di daerah dia berikan, tapi ada di pusat semua. Nah, bedanya kalau desentralisasi dia itu dibagi wewenangnya. Wewenang yang ada di pemerintah pusat itu dibagi. Kecuali ya, wewenang-wewenang yang tidak boleh dibagi ke pemerintah daerah itu adalah wewenang politik, wewenang pertahanan keamanan, ya. Kemudian fungsi-fungsi penentuan kebijakan anggaran itu nggak bisa diwewenangkan ke pemerintah daerah. Ya, anggaran nasional istilahnya gitu kan. Nah, penentuan belanja nasional itu nggak bisa diteruskan kepada pemerintah daerah. Yang bisa diteruskan itu adalah wewenang-wewenang di luar itu. Misalnya wewenang untuk membentuk peraturan itu bisa. Tapi kalau wewenang politis enggak. Nah, itu yang dikenal dengan asas desentralisasi. Jawabannya B, benar.
Dekrit Presiden tahun 1959 dilatar belakangi oleh A. Kehidupan politik yang tidak stabil, B. Kegagalan konstituante, C. Pemerintahan internal dalam kabinet, D. Korupsi, E. Gangguan keamanan internal. Yo, ini udah pernah kita bahas yo, B. ya. B. Oke kita keep. Kehidupan politik yang tidak stabil, kegagalan. Nah, dilatar belakangi oleh A ya coach. Oke kita keep ya. Ya. Jadi dekrit Presiden tahun 1959 itu memang dilatar belakangi jawabannya A. Kehidupan politik yang tidak stabil karena sering jatuh bangunnya kabinet, ya. Itu yang paling utama, ya. Dan kemudian persaingan partai politik di dalam parlemen. Jadi itu karena adanya kehidupan politik yang tidak stabil, kemudian persaingan partai politik yang dalam parlemen itu tidak sehat lagi, maka di pemerintahan itu berjalan kacau, kacau balau lah istilahnya. Dengan demikian dibentuklah namanya Dekrit Presiden tahun 1959. Gitu. Oke. Konstitusi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara, sehingga penyelewengan terhadap konstitusi merupakan penyelewengan besar. Penyelewengan atas Undang-Undang Dasar 45 pada masa demokrasi terpimpin adalah, ya, wah, ini udah pernah juga kita bahas ini. Kalau nggak tahu lagi ya, B. ya, B. E, B. bola. Halo? Iya, coach. Oke, bola kita keep ya. Yo, Bang Bil. 9 ya coach. Iya, iya Bang. C coach. Presiden memiliki wewenang untuk menunjuk ketua dan MA, Mahkamah Agung. Berarti Iya, C coach. oke kita keep ya. Ya, itu jawabannya adalah B, bola ya. Penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu penyelewengan besar itu terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena kan presiden itu dibatasi periode jabatannya gitu kan. Tapi Soekarno pada saat itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang jelas-jelas itu menyalahi konstitusi. Gitu dia. Jawabannya bola. 10. Setelah bergabung dengan NKRI, Timur Timur kemudian memutuskan untuk berpisah di Indonesia melalui proses jejak pendapat. Pada tahun berapa, yo? Timur Timur. 99 ya, coach. Ya, ya kita keep dulu. 99 ya benar, langsung jawab aja. Benar, jawabannya C. Oke. 11. Kabinet pemerintahan merupakan dewan pemerintahan dengan fungsi sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Salah satu menteri yang memiliki pengaruh paling besar di dalam pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri. Ya, dalam sejarah bangsa Indonesia, posisi ini diisi untuk pertama kalinya oleh siapa? Mendagri yang pertama. Belum ngisi lagi, coach. Oke, nggak apa-apa di keep aja. Nanti tandai silang gitu kan. Kalau misalnya Bang Bil, jawabnya apa Bang? Kabinet pemerintahan merupakan dewan pemerintahan dengan fungsi sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Salah satu menteri yang memiliki pengaruh paling besar di dalam kabinet pemerintahan adalah Menteri Dalam Negeri. Di dalam sejarah bangsa Indonesia, posisi ini diisi untuk pertama kalinya oleh Supomo, Coach A. Profesor Master. Oke, kita keep ya. Nah,
Jadi kalau jawabannya A itu dia salah gitu kan, karena dia gelarnya dalam MR, Master Eleven. Jadi Supoma ini Subarjo lebih ya coach ya? enggak, jawabannya adalah C. Eh, Raden A.A. Oh, Wiranata RA Kusuma. Wiranata Adalah Kusuma. Mendagri kita yang pertama. Iya, jawabannya C. 12 persamaan kedudukan warga negara di dalam NKRI turut tercipta dalam lingkungan masyarakat yang bisa dicontohkan. Ini persamaan kedudukan ya. A. Membayar pajak tepat waktu. B. Mau mengikuti program transmigrasi. Ya. C. Berkolaborasi dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat. D. Saling membantu meringankan warga negara. E. Saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah. Ya, jawabannya apa? Ingat ya, keluarnya adalah persamaan kedudukan warga negara. Coach. Ya, Saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah. kita keep. Mbak Nope. Ini masyarakat kan coach? Iya, kedudukan warga negara. Ya, dalam masyarakat ya semua lah sebenarnya. Oh semua ya. Hmm. Ini kan Saling namanya membantu persamaan kedudukan. meringankan warga negara. Bedanya D sama E apa coach? Saling membantu meringankan warga negara. Nggak jelas yang di meringankan apa gitu kan. Tapi yang E konkret dia, saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah. Udah jelas dia poinnya ya. Hmm. Yang E coach saya coach. Oke, ambil yang E ya. Mbak Nova? coach. Iya. Oke, jawabannya A ya, membayar pajak tepat waktu. Nah, hati-hati teman-teman, karena di sini kan ditanya adalah persamaan kedudukan, ya kan? Jadi misalnya membayar pajak itu kan untuk semua penduduk, untuk merupakan kewajiban dari warga negara membayar pajak. Jadi antara misalnya orang tua kita, misalnya dari Mbak Nova dengan Bang Bil, ya kan, itu kan wajib pajak juga mereka. Ya, mereka sama itu harus wajib pajak, harus bayar pajak juga tepat waktu. Nah, karena kedudukannya sama-sama warga negara Indonesia, jadi harus taat pajak gitu. Itu yang namanya persamaan kedudukan tadi ya. Kedudukan hukum sama. Misalnya kalau kita punya mobil gitu kan, ya kita harus bayar pajak mobil tepat waktu. Motor juga bayar pajak pajak motor tepat waktu. Ya, karena kita sama kedudukannya dengan mereka dengan yang lain gitu kan. Oke, nomor 13 NKRI sebagai bentuk dari sebuah bangsa memiliki nilai atau values sebagaimana yang terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Untuk nilai-nilai kebangsaan diantaranya adalah A. Nilai demokrasi, B. Nilai adat istiadat dan budaya, C. Nilai kesamaan derajat, D. Nilai agama, E. Nilai keadilan. Silakan. NKRI sebagai bentuk sebuah bangsa memiliki nilai atau value sebagaimana yang terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Untuk nilai-nilai kebangsaan yang ditanya di sini adalah nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan itu apa aja gitu kan. Nah, Keadilan coach. oke, keadilan kita keep. Bersama bergabung. Keadilan demokrasi. Demokrasi. Ya, selamat datang Bang Agung ya. Jadi kita sudah di nomor 13 ini karya sebagai bentuk sebuah bangsa memiliki apa ya, nilai-nilai Gong, yang kebangsaan. gimana Gong? Oke, nggak apa-apa nanti bisa gabung rankingnya juga. Ya. Nomor 13, ayo jawabnya. Nilai kebangsaan yang ditanya. Demokrasi.
Ya, kebangsaan itu erat kaitannya dengan perbedaan. Itu clue-nya. Jadi kawan-kawan bisa jawab langsung ini. Demokrasi ya, Coach. Oke, kita keep dulu demokrasi. Misalnya ada yang jawab demokrasi, kita keep dulu. Yang lain? Oke, langsung aja jawabannya ya. Itu jawabannya adalah B. Nilai ada istiadat dan budaya. Ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan kalau kebangsaan itu dia erat kaitannya dengan perbedaan. Jadi perbedaan itu yang melengkapi. Ya, dalam satu bangsa itu tidak mungkin semuanya itu homogen, kan? Tapi dia heterogen. Gitu. Tapi dia bisa bersatu karena dia diwujudkan dalam satu disatukan dalam bingkai negara. Dengan negaranya apa? Kalau di Indonesia dikenal namanya NKRI. Itu kan nah, nilai-nilai dari setiap suku, dalam setiap ada istiadat dan budaya, ya itu ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kesatuan, kemudian nilai saling menghormati antar sesama, itu ada semua, bahkan di Pancasila juga. Ya, itu jawabannya adalah B. Oke. Kemudian 14. Beberapa daerah di Indonesia mendapatkan hak legislatur yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Salah satunya adalah Aceh dengan hak istimewa. A. Otonomi khusus. B. Pemerintahan terpusat. C. Sistem legal khusus. D. Membuat partai politik sendiri. Ya. E. Membuat lambang negara tersendiri. Yo, Aceh yo. Pasti tahu ini. Nggak mungkin nggak tahu. Hampir sama dengan DIY dia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa daerah di Indonesia mendapatkan hak legislatur yang lebih besar. Yo, Bang Agung ada jawabannya? Aceh. Ah, Oke, kita keep A ya. bentar ya coach, bentar lagi sampai rumah coach. Oke, sip. Mbak Nova? C, Coach. Ya, Mbak Nova C ya. Oke, ya. Ya, memang benar jawabannya A ya, otonomi khusus, Otsus. Kan? Karena Aceh itu dia diberikan otonomi khusus hampir sama dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ya, apalagi daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki sistem ya pemerintahan tersendiri, kerajaan gitu ya. Kesultanan lebih tepatnya. Dan gubernurnya itu adalah sultan. Nah, itu luar istimewanya Jogja. Begitu juga dengan Aceh, mereka diberikan otonomi khusus, nah, bisa membentuk undang-undang, bukan undang-undang sih, sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum mereka itu khusus, nggak sama, bukan nggak sama sih, seperti ditambahi dari sistem hukum negara pada umumnya, di mana di Aceh itu hukum Islam itu berlaku. Ya, hukum campur ada, kemudian mahkamah syariahnya ada, itu kan pengadilan negeri ada. Selain pengadilan negeri, dia juga mempunyai namanya mahkamah syariah. Jadi, itu di Aceh, otonomi khusus yang ada di Aceh. Ya. Nomor 15, dalam sistem pemerintahan NKRI, setidak-tidaknya ada 4 elemen. Salah satunya adalah A. Lambang, B. Bahasa. Ya. Kemudian C. Atribut, D. Wilayah kedaulatan, E. Bendera. Ya. Dalam sistem NKRI, setidak-tidaknya ada 4 elemen. Nah, itu apa jawabannya, teman-teman? Coba, nomor 15. Hati-hati ya, ini yang ditanya adalah sistem pemerintahan. Wilayah Ya, kedaulatan. gimana? Wilayah kedaulatan. Wilayah kedaulatan. Oke, kita keep. Terima kasih responnya Mbak Nova. Gimana Bang Agung? Ya, D. B. D. Oke, D. Oh, dodol ya.
atau di wilayah kedaulatan. Oke, jawabannya benar ya, wilayah kedaulatan. Elemen dari pemerintahan itu yang paling penting adalah wilayah kedaulatan. Ya, kemudian 16. Peran peran media massa di Indonesia sebagai negara kesatuan harus sesuai dengan prinsip pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai sarana A. Kepentingan pemerintahan pusat, B. Edukasi informasi masyarakat umum, C. Kepentingan rakyat daerah, D. Mendatangkan investor asing, E. Kesejahteraan para reporter. Silakan. B. Ya, Bebek. oke, Bebek. Keep. Gimana Bang Agung? B. Oke, B. Benar, jawabannya itu adalah edukasi informasi masyarakat. Itu penting. Ya. Oke, nomor 17. NKRI sebagai negara yang besar tentu memiliki tujuan yang bersifat kenegaraan. Berikut ini adalah tujuan-tujuan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kecuali mencerdaskan kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat umum, berperan dalam pengamanan lindungi bangsa Indonesia berada di luar negeri menjadi negara yang mampu menyantap. Kecuali ya, kecuali. C mungkin. Oke, kita keep C, berperan dalam pengamanan dunia. Lindungi bangsa Indonesia berada. D. Coach D. D, melindungi bangsa Indonesia berada. Oke, ini memang harus hati-hati ya, ekstra hati-hati ini soalnya. Ya, jadi jawabannya adalah C, kecuali C, berperan dalam pengamanan dunia. Pengaman dunia. Yang kalau tujuan negara kan ketertiban dunia, ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia, gitu kan? Ya, jadi kalau melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dia berarti ya segenap berarti semuanya gitu kan. Mencerdaskan memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan umum berarti dia menjadi negara yang mampu mengentaskan kemiskinan. Ya, jadi jawabannya C ya, kecuali ya. Enggak. Oke. Jawaban nomor 18. Oke. Bela negara sebagai usaha terpenting ya untuk menjaga keutuhan NKRI. Bela negara diperingati setiap tanggal berapa, yo? Yang bela negara, 19 Desember. ya? D. Oke, keep D. Bang Agung, Apa ya? apa ya? B. B. B ya. Oke, kita keep-nya. Tadi Mbak Nova D ya? Iya, Coach. Ya, benar. Jawabannya D. 19 Desember ya. Di tanggal 19 Desember itu diperingati sebagai hari bela negara. Tuh, 19 sebelum menggunakan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa nama pernah dikenal untuk menunjukkan wilayah negara kepulauan ini kecuali A. Nusantara, B. Malaya Archipelago, C. Indian Archipelago, D. Insulin Insulin, E. Hindia Belanda. Yo, silakan jawabannya, teman-teman. Insulin D itu apa, Coach? Insulin D itu maksudnya ini tanah daratan Hindia. Jadi dia istilah asing. Sebelum dia dikenal sebagai Hindia Belanda, orang menyebutnya tanah India. Tanah asing lah istilahnya. Insulin. Ya. B, Coach. Tapi nggak. B ya. Oke, kita keep B. C. Ya, Coach. C. C. Oke, kita keep C ya. Oke, Bang Bill. Oh, Malay Archie B, Coach. Oke. Jadi jawabannya itu C, Indian Archipelago ya. Jadi kita itu dikenal dengan nama Nusantara ya. Archipelago Malay. Indian itu enggak gitu kan. Karena kita bukan daerah Indian gitu. Yang dikenal itu insulin deh. Tanah luar artinya. Kemudian Hindia Belanda. Nah ini paling sering digunakan.
Sebelum mengatakan Indonesia kita dikenal sebagai Hindia Belanda, gitu ya. Kalau Indian Archipelago bukan kita itu. Indian Archipelago itu ada di negara-negara Amerika sana, Amerika Selatan. Nomor 20, paham yang mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama. Disebut A. Integralistik, B. Positivistik, C. Implementatif, D. Kesejahteraan umum, E. Kerakyatan. Yuk, teman-teman. Dodol. Dulu ya, kesejahteraan umum. Oke, kita keep. Yang lain? Kesejahteraan umum, Coach. Oke, ada lagi? Warna apa? Oke, Coach. Ya, D. Oke, ini dia juga harus hati-hati. Memang benar, soalnya itu adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama gitu kan. Nah, sebenarnya seolah-olah jawabannya D gitu kan, tapi sebenarnya artinya itu lebih ke A, integralistik. Integral artinya dalam satu kesatuan, gitu dia. Jadi negara itu memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan bersama ya dalam satu sistem pemerintahan tertentu, dalam satu kesatuan sistem pemerintahan. Nah, itu namanya integralistik. Gitu dia. Ya, hati-hati ya dengan istilah ini. Nanti kalau ada soal sekali lagi kayak gini, jangan jawab kesejahteraan umum. Dijawab integralistik. Berikut ini adalah fungsi negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali ini fungsi menegakkan keadilan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melaksanakan ketertiban, fungsi pertahanan, fungsi konstitutif. Ayo, silakan. Fungsi negara, kecuali banyak apa gitu kan. Keamanan sama ketertiban tuh sama nggak sih, Coach? Hampir sama. Konstitutif ya, Coach. Oke, kita keep. Coach. Cicak. Melaksanakan ketertiban. Berikut ini adalah fungsi-fungsi negara kesatuan Republik Indonesia kecuali melaksanakan melaksanakan ketertiban. Cek Agung, Ayo, kalau kata saya mah Coach kayaknya. oke kita keep. Jadi fungsinya itu adalah menegakkan keadilan, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan, kecuali fungsi konstitutif. Itu bukan fungsi negara. Fungsi konstitutif itu adalah wewenang gitu kan. Wewenang yang diberikan kepada negara, yang diberikan berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan. Ada yang namanya wewenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Ya itu namanya wewenang yudikatif lah istilahnya kan. Nah, yudikatif itu terkait dengan fungsi konstitutif, bukan fungsi dia sebenarnya. Ya, tapi dia wewenang untuk membentuk undang-undang. Itu dia. Jadi kecuali E, itu dia ya, nomor 21. 22. NKRI memiliki beberapa tujuan yang digolongkan menjadi tujuan nasional dan internasional. Oke, ini tujuan yang bersifat nasional. Di antaranya kecuali A. Kemerdekaan, perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum, keadilan sosial, memberikan rasa aman bagi seluruh bangsa. Ini kecuali. Ini gampang ini. Pasti bisa. Memajukan kesejahteraan umum. Yang B. bersifat nasional kecuali. Hati-hati. B, Coach. Ya. Oke, kita B. keep B.
Yang bersifat nasional. Oh iya, Kecuali. perdamaian dunia, Coach. Nasional. Oke, itu dia Eh, jawaban benar. Perdamaian dunia. Kalau perdamaian dunia itu bersifat internasional, gitu ya. Tapi kalau namanya tujuan yang kemerdekaan, bersifat nasional. Oh iya, yang ya kecuali. kecuali. Berarti yang di luar ya, Coach ya? Iya, di berikan Berarti rasa yang, mandat. Iya, yang internasional. Iya, hmm, perdamaian dunia. iya. Itu opsinya sebenarnya lebih tepat B. Kalau kawan-kawan pilih E itu salah. Halo, Coach. Gung, Gung. Woi. Jaringan gua sih nggak apa? Jaringan gua Enggak. nggak sih? Bukan jaringan gua Dua ya? tiga D, coach. Halo. Gung, jaringan gua bukan, Gung. Halo, halo. Sorry. Ini jadi hilang full. Sorry ya. D, coach. 23D. Oke, dua, tiga. Lanjut, Coach. Lanjut ya. Oke, 23 Pancasila sebagai dasar interaksi dengan berbagai pandangan dan aliran adalah ideologi sistem pemerintahan di wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi berbasis mana ini? Nomor 23 ya. 23 Pancasila sebagai dasar tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi dengan berbagai pandangan dan aliran dalam sistem pemerintahan di wilayah Indonesia. Gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi berbasis A. Kekuasaan, B. Kebudayaan, C. Kerakyatan, D. Demokrasi, E. Keagamaan. Jawabannya apa? Dodol. Oke, Dodol, kita keep. Yang lain? Coach. Ya, E. iya. Keagamaan ya, ada yang keagamaan. Oke, kita keep aja langsung. Jadi benar jawabannya D adalah demokrasi. Ideologi berbasis demokrasi ya. Karena dia berbagai pandangan dan aliran dalam sistem pemerintahan gitu kan. Itu dia. Karena dia menjunjung tinggi demokrasi, jadi aliran dan pandangan yang berbeda itu harus diakomodir. Oke, 24. Pancasila mampu membuat bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan mudah dihasut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. NKRI dalam hal ini menjadi A. Sikap bangsa, B. Fungsi negara, C. Elemen konstitusional, D. Pandangan hidup bangsa, E. Gaya hidup warga negara. Ayo, silakan. D. Sikap bangsa, fungsi negara, elemen konstitusional, pandangan hidup bangsa, gaya hidup warga negara. D, dodol. Dodol ya, fungsi negara, Dodol. dodol pandangan hidup bangsa. Ada yang lain? Mbak Nova? Apa D, Mbak? Coach. Mbak? D, Coach. Iya, oke. Oke, ya memang benar jawabannya D, pandangan hidup bangsa. Jangan salah ya. Ya. 25. Pengakuan yang diberikan kepada sebuah negara berdasarkan kenyataan bahwa negara itu telah merdeka. Disebut dengan pengakuan A. Sepihak, B. De facto, C. De jure, D. Dua belah pihak, E. Tak bersyarat. Ayo hati-hati nih, jangan sampai salah. Berdasarkan kenyataan. C, Coach. De jure. Ya, C, cicak. ada yang bilang cicak ya. Ada lain yang selain cicak? B, de B. facto. Oke. Mbak Nova?
Nggak tahu, Coach. Belum jawab itu. Jawabannya B, de facto. Benar itu. Pengakuan yang berdasarkan kenyataan bahwa negara itu telah merdeka. Tetapi kalau namanya de jure, ya, itu syarat-syarat negara itu terpenuhi. Adanya wilayah, adanya negara, rakyat, kemudian adanya kedaulatan, adanya hukum, itu baru diakui dia. Itu namanya pengakuan secara de jure. De jure itu ya coach ya, yang tadi Iya, dijelasin. iya. Jadi kalau de facto itu ya berdasarkan kenyataan bahwa negara itu telah merdeka gitu kan. Nah, ke Indonesia ketika dia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, ada negara-negara yang mengakui secara de facto gitu kan. Tetapi ada negara-negara yang tidak mengakui dulu secara de facto. Dia de facto dulu, dia dulu unsur-unsur negaranya, baru dia akui dia secara de facto dan de jure gitu. Oke. NKRI sebagai negara yang berdaulat menjamin keadilan sebagai salah satu unsur negara sehingga persoalan utang konglomerat yang banyak terjadi di zaman Orde Baru itu merupakan pelanggaran terhadap pasal berapa? Pasal 5, pasal 9, pasal 11, pasal 15, pasal Udah. 23 ya. Dua Ini tiga ya. Oke, Belum kita jawab coach. belum jawab ya. Gimana, Bang Agung? Coach. Iya. B, Oke, B. B ya. Oke, jawabannya E, 23. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Ini udah pernah masuk ini kemarin kalau nggak salah soalnya. Yang terkait dengan pajak. Gitu kan. Kemudian 27 bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bentuk negara nih dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? Ayo. Oke, pasal 1 ayat 1. Ada yang, Pasal-pasal saya belum jawab coach. ada yang jawab yang lain nggak dari selain E? Benar ya jawabannya E ya. Pasal 1 ayat 1 ya. Oke, 28. Dalam berita Republik Indonesia tahun ini dalam berita negara. Berita negara Republik Indonesia nomor 2 ya. Nomor 7 Undang-Undang Dasar 45 itu dia. Dalam berita acara negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 7, nah itu dia harus saya. Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan oleh lembaga apa? Ayo, lembaga yang menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Konstituante. Oke, kita keep konstituante. Penetapan Undang-Undang Dasar 45. Yang menetapin undang-undang gitu ya, Coach? Iya, MPR ya yang netapin undang-undang. hati-hati. MPRS itu apa coach? MRS itu Bentar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Oh, Ini yang bersifat sementara ya coach. ini konteksnya ini adalah konteks tahun 45 gitu kan. Lembaga apa yang menetapkan Undang-Undang Dasar gitu. Konstituante. Oke, kita keep konstituante. AA, KNIP. Kita keep juga KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Sepertinya oke, sepertinya teman-teman harus belajar lagi nanti tentang BPUPKI dan PPKI. Gitu kan. Siap coach. Kalau KNIP itu adalah pembantu presiden, setingkat menteri dia dulunya. Karena belum ada menteri-menteri, maka dibentuklah KNIP. Kalau DPRS itu dalam perwakilan rakyat sementara, itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat sebelum terjadinya dekret presiden 1959. Ya. Kemudian juga dengan MPRS, seperti itu juga. Ada DPRS, ada MPRS. Kemudian PPKI. Nah, PPKI inilah yang menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian konstituante ini adalah badan legislatif sebelum adanya DPR. Gitu ya. PPKI itu singkatan dari apa coach? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dipilih dengan BPUPKI. Kalau BPUPKI, Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kan Dokur Sujumbi Kosakai, Dokur Sujumbi Inkai,
yang kosakanya yang mana, BPPKI, yang kudu Sejumlah Inkanya yang PPKI, kan? Oke, lanjut nomor 29. Sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan bernegara, PPKI melaksanakan sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan salah satu keputusannya itu A. Pembentukan tiga parpol besar di tiga parpol besar di Indonesia, B. Pembubaran GNIP, C. Penetapan sistem pemilihan presiden, D. Pembentukan kabinet pertama, E. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Yo, Coach. ya, E. oke. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Ada yang selain E? Ada yang selain E? Pembentukan kabinet pertama, penetapan sistem pemilihan presiden. Oh. Apa, Gung? Sur. Yo, Bung. Biasanya Bung ini banyak benarnya nih. Biasanya. Jangan nyari di Google dulu, Gung. Ayo. Ayo. D kayaknya, Coach. Ya, D, pembentukan kabinet pertama. pembentukan kabinet pertama. Oke, kita keep. PPKI. Sidang ketiga. Itu yang paling penting adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BKR. Itu dia yang tanggal 22 Agustus 1945. Oke, nanti diulangi lagi lah. Nomor 30. Peran yang dilakukan oleh Presiden Soeharto sebagai seorang kepala negara telah membawa banyak kemajuan bagi NKRI. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Ayo, masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa? Coba, Coach, yang E, Coach. Kurang bawah. Eh, Coach. Bebek. Bebek. Oke, kita keep. Hati-hati ya. Ini hati-hati nih. Harus diingat juga ini kapan dia memakzulkan, kapan Super Semar, kapan reformasi. D, Coach. Bukan, Coach. Oh, Ayo. Ayo. D, Coach. Ya, Saya D. dia ya, dodol ya. Oke, jadi Nova apa tadi? Belum jawab, Coach. Nggak tahu, Coach. Apa ya? Jadi ingat ya, Super Semar itu dan pengambil alihan kekuasaan itu 12 Maret 1967. Ya, kemudian dia itu lengser 21 Mei 1998. Itu dengan adanya pendudukan gedung DPR MPR di gedung Bukan tahun DPR. 65, Coach. Ya, Bukan tahun 65 dia. kan 65 itu masih G30 peristiwa G30 SPKI. Dan opsi 15 Maret itu nggak pas. Karena awal mulanya jatuhnya Orde Lama itu adalah ketika G30S 30 September. Sementara 15 Maret 1965 enggak gitu. 15 Maret 1965 dia bukan pemerintah sebagai presiden, tapi sebagai panglima angkatan darat, interim lah istilahnya gitu kan. Soeharto itu belum belum jadi apa-apa 19 Maret 1965.
Tapi dia itu mulai memerintah setelah adanya Super Semerar 11 Maret ya. Kemudian tanggal 12 Maret 1967 mulailah dia itu melengsarkan Soekarno. Gitu. Sampai dia memerintah selama hampir 32 tahun ya. 21 Mei Oh, 19 tahun 65 itu masih PKI ya, Coach ya? tahun 65 kalau dalam opsi itu masih demokrasi terpimpin 15 Maret 1965 ya. Tapi kawan-kawan itu harus cermat. Cermatnya gimana? Kalau dikatakan 15 Maret 1965 itu jelas salah. Kenapa? Karena itu masih kepemimpinan Soekarno. Soekarno itu lengser tahun 67. Gitu. Setelah G30 SBKI 1965, kemudian tahun 66, tahun 67 itu diusut semua. Siapa yang terlibat di PKI, siapa yang menteri-menterinya ditangkapi, ada prosesnya semua. Hingga Soeharto itu bisa sampai duduk di pemerintahan. Gitu dia. Jadi mulainya itu dari 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Ya. Jadi ingat kalau ada opsi yang kayak gini, pilih yang 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Jangan yang 15 Maret 65, salah kita. Apalagi yang 12 Mei 1967, wah, salah besar. Nah, dia itu lengser tanggal 21 Mei 1998. Jadi kalau ada yang ulang tahun tanggal 21 Mei 1998 itu, wah, luar biasa itu momennya. Pas kerusuhan itu ya, Coach. Ya, Tuhan. Oke, aduh, inilah soal TWK. Biar kalian itu terbiasa. Ya, lanjut ya. Bisa, masih masih tahan. Lanjut, Coach. 70 soal lagi. Oke. Undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Yo, jawabannya. Belum jawab undang-undang, Coach. Belum jawab ya? Oke, kalau kalian belum jawab, aku kasih jawabannya. Gitu. Nanti tinggal hitung berapa salahnya ya. Undang-undang yang mengatur pemerintah daerah itu adalah Undang-Undang B, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya, oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Halo? Ya, oke. Aman, aman, Coach. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah jawabannya B, pasal 18. Ada yang ditandai ya? Jangan sampai nggak ditandai. Siap, Nomor Coach. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 merupakan undang-undang mengenai, nah, tadi 32 tahun 2004 itu mengenai otonomi daerah, 33 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu jawabannya A. Ya. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan atau pemberian kewenangan dari, nah, nggak mungkin kalian nggak bisa jawab ini, gitu kan? Otonomi daerah itu pemberian kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dan pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan A. Anarki, B. Sosialisasi, C. Demokrasi, E. Demodernisasi. Jawabannya C. Demokrasi. Ya kan? Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ya. A. Penyedia sarana prasarana umum, B. Penataan tata ruang kota, C. Pelaksanaan kegiatan administratif, D. Meletakkan kebijakan moneter. Jawabannya adalah D. Meletakkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah, tapi adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Ada yang mau ditanya? D? Ya, ada yang mau ditanya, tidak ada yang tunjuk tangan. 7. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi A. Masyarakat setempat. Gitu. Bukan pemerintah pusat, bukan pemerintah asing, bukan presiden bersama DPR, tapi berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. 8. Berikut ini merupakan contoh partisipasi warga negara dalam bidang politik, yaitu beramai-ramai membangun rumah mewah, B. Mengikuti pemilihan umum, C. Membangun jalan tol, D. Memilih pemimpin perusahaan. Jawabannya adalah B. Gitu. Berikut ini merupakan akibat yang timbul. Ya, berikut ini merupakan akibat yang timbul jika suatu ketidakadilan dalam masyarakat. Kecuali A. Menurunnya tingkat kriminalitas, B. Sulitnya mewujudkan kesejahteraan, C. Bertambah fakir miskin dan anak terlantar, D. Terjadi kesenjangan sosial. Ini gampang ini soalnya ini. Masa nggak bisa jawab? A. Kecualinya A. Menurunnya tingkat kriminalitas.
Jadi gini, soal-soal yang ku bagikan ini udah mengikuti ritmenya, ada yang gampang, ada yang susah gitu kan. Yang susah dulu dikasih, kalau yang gampang biar otaknya juga nggak jenuh gitu kan, otak teman-teman gitu kan. Random ya coach. Iya, di random dia ada yang susah, ada yang gampang gitu, biar enak. Kalau susah semua kan muntah kita. Kemudian nomor 10 gotong royong memiliki B meringankan beban waktu dan biaya, C Ah menambah sifat coach. solidaritas. Ya, dia. Tuh, 11 kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk kebijakan publik dalam bentuk apa dia? Itu pasti dalam bentuk peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jawabannya B. Kemudian pentingnya partisipasi masyarakat dalam OPDA sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dimasukkan agar anehnya. Ya, pentingnya partisipasi sesuai dengan pelaksanaan dimasukkan agar A. Pembangunan yang kita rencanakan dapat terlaksana lebih cepat. B. Dapat mempercepat tercapainya kemakmuran. C. Dapat menurunkan tingkat kriminalitas. D. Bangsa Indonesia memiliki calon pemimpin handal di masa depan. Ini lebih cepat, jawabannya A. Terlaksana lebih cepat. Yang pembangunan. Jadi intinya otonomi daerah itu adalah pembangunan yang utama. Yang mau disasar itu adalah pembangunan. Nah, ketika pembangunan sudah berhasil, baru nanti muncul tujuan yang kedua, kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Gitu ya. Nomor 13, asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu disebut dengan asas apa? Oh, jawabannya udah jelas tadi A, desentralisasi. Ya. Kemudian kesatuan masyarakat nomor 14 ya. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri. Ya, itu adalah A, otonomi daerah. Ya. Kemudian nomor 15, bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik antara lain. A, memberikan opini, pendapat atau masukan kepada pemerintah. B, menulis surat kepada wakil rakyat. C, ikut berdemonstrasi. D, memberikan kesaksian dalam dengar pendapat publik. Jawabannya A, memberikan opini, pendapat atau masukan kepada pemerintah. Gampang kan? Ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Soalnya itu udah ditutup sedemikian rupa, biar kita jangan susah nanti. Ya. Nah, nih masuk kita lagi ke soal yang susahnya. Gitu. Jadi dia naik turun, naik turun. Oke, siap nggak yang ini? Halo? Siap coach. Oke. Nomor 1 lah kalau gitu. Upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi dalam membentuk suatu peraturan. Peraturan nomor berapa lah ya? A, coach. Ya, oke. Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ya. Kemudian politik dinasti Ratu Atut. Ya, yang terjadi di pemerintah Banten sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keberapa. Hati-hati di sini, ya. Ayo, politik dinasti. Jadi clue-nya gini, politik dinasti itu menghilangkan kesempatan orang lain untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar, jawabannya E. Ya, itu ini aku kasih tahu, kawan-kawan catat ya jawabannya ya. Baru tandai benarnya berapa nanti. Oke. Skema relasi Coach, sosial. Ya, coach. ya. Yang tadi kalau mau dicatat yang tadi belum dicatat coach karena lagi di jalan. Oh iya, nanti nanti karena kau Bang Bilal lagi di jalan gitu kan, nggak apa-apa nanti kita kasih jawabannya di grup ya. Iya, Di kalau grup nggak saya ini. lihat di YouTube aja ya coach ya. Iya, yang di YouTube cocokkan gitu kan. Siap coach. Oke. 3, skema sosial yang ingin diwujudkan melalui HAM. Ya, apa skema sosial yang ingin diwujudkan melalui HAM? Tentang seorang manusia dan manusia lainnya, tentang negara dan rakyatnya, kan? Sorry. Tentang satu bangsa dan bangsa tetangga, tentang konstitusi dan dasar negara, atau tentang semua hal. Ayo, apa yang mau dicari dari HAM?
Coba, silakan. Bentar aku ambil minum dulu ya. Caranya, teman-teman ya. Halo, kok nggak ada suara nih, Cok? Mana coachnya nih? Gong lo ini, congor lo ini. Tadi latihan di mana, Gong? Di Pat Pasuki lah. Nggak keluar. Enggak. Berarti putaran di situ dong. Iya, Lo dapat berapa putaran? 5,5. Muter-muter, putus-putus kan tapi. Bengek, gila. 5 aja. Putus-putus kan tapi. Dia orang aja palingnya 6. Iya Halo? putus-putus kan. Iya. Apa jawabnya? Dek, nomor 3. Nomor 3 nggak kelihatan, coach. Oke. Nah, skema relasi sosial yang ingin diwujudkan melalui HAM adalah A. Tentang seorang manusia dan manusia lainnya, tentang negara dan rakyatnya, kemudian masuk ke atas, tentang satu bangsa dan bangsa tetangga, tentang konstitusi dan dasar negara, tentang semua hal. HAM. Coach. Ya. Oke. Keep. Oke, gini ya. Karena aku lihat juga kondisi teman-teman, kita boleh bahas soal ini sampai di soal nomor 30 ya. Ya, jadi kita sudah bahas kira-kira 30 tambah 5 45 tambah 30 75. 75 soal hari ini, 25 soal nanti kita lanjut di minggu depan ya. 25 soal lagi biar kawan-kawan juga lebih fresh. Nah, setelah Siap, selesai coach. setelah selesai 75 soal ini kita masuk materi nanti sedikit. Siap. Oke. Ini Nah, langsung diupload di YouTube nggak, coach? ya pastinya diupload di YouTube. Oke, Karena sudah siap. direkam upload to komputer. Ya, jadi jawabannya itu adalah 3 ya. 3, nomor 3 itu jawabannya A. Oke, biar cepat kawan-kawan tandai aja dulu ya. Kemudian dalam Piagam Madinah dikatakan bahwa semua unsur masyarakat memiliki hak yang sama di bawah negara sebuah komunitas sosial bernama A. Negara, B. Khilafah, C. Ummah, D. Bilad, E. Nation. Yo, teman-teman jawabannya apa? A. Negara, B. Khilafah, ya. Kemudian C. Ummah, D. Bilad, E. Nation. Halo? Khilafah kayaknya, coach. Khilafah ya. Jawabannya C ya, Ummah. Ya. Nomor 5, hak asasi sebagai anugerah bagi manusia haruslah dilindungi yang bermakna. A. Negara menjamin hak warga negara. B. Setiap manusia harus dilindungi dari penghukuman yang kejam. C. Semua perilaku harus disesuaikan dengan deklarasi dan peraturan tentang HAM. D. Seorang manusia harus mendapat pendidikan yang layak. E. Aparat keamanan melindungi setiap manusia. Ayo, nomor 5. Pasti bisa. A. Ya, skip.
C. Coach, semua perilaku harus disesuaikan dengan deklarasi dan peraturan tentang HAM, hak asasi manusia. Oke. Anugerah, anugerah bagi manusia harus dilindungi. Yang bermakna semua perilaku harus disesuaikan dengan deklarasi. Setiap manusia harus dilindungi dari Coach. negara, Ya. Oke. Udah? menjamin hak-hak warga negaranya. Iya, di mana? Halo? Semua perilaku harus disesuaikan. C. Saya Coach. Ya, tetap C ya. Nah, itu jawabannya A. Negara menjamin hak-hak warga negaranya. Karena dia sebagai haruslah dilindungi gitu kan. Kata-kata dilindungi itu yang menjadi clue-nya. Karena dia dilindungi, maka dia harus dijamin hak-hak warga negara. Tuh. Oke. Kemudian nomor 6 dari sudut pandang hak, setiap manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dan melaksanakan keinginan untuk membangun keluarga melalui, ya ini nggak mungkin nggak tahu ya, melalui B, pernikahan. Pernikahan. Ya, nomor 7, deklarasi HAM yang tertua yang pernah ditandatangani versi sejarah dunia Eropa adalah, ini juga nggak mungkin nggak tahu lagi. Ayo, deklarasi HAM yang paling tua, pasti kawan-kawan tahu tuh, ya, yang deklarasi HAM tua, ya, Magna Carta. bagaimana carta. HAM diartikan sebagai hak individu yang diberikan kepada yang didasarkan kepada kebutuhan dan kapasitas manusia. Nah, ini definisi yang diperkenalkan oleh David Betham. Biar kalian jangan susah-susah nanti ya. Kemudian 9, hak asasi manusia sudah dimulai pembahasannya sejak lama, bahkan sebelum masa kolonialisasi. Tetapi ide mengenai HAM muncul lebih keras setelah A. Perang Dunia Kedua, B. Ingin mencapai kemerdekaan, C. Pengusiran orang Muslim dari Spanyol, D. Terusirnya kaum Yahudi dari Mesir, E. Perang sipil. Ayo, mesti tahu ini. Perang sipil. Hak asasi manusia. Iya. Hati. Pembahasan. Oke, keep A. Kita keep A ya. Perang Dunia Kedua. Nah, kita keep A. A kalau nggak E. A. E. Apa ya, Perang Coach? Ya, itu jawabannya adalah A. Perang Dunia A. Kedua. Ya. Kemudian pelanggaran HAM sangat banyak terjadi termasuk di Indonesia. Baharudin Lopa mengungkapkan sorry, beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran HAM, kecuali kebiasaan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, B. Budaya tidak enakan, C. Aparat hukum yang masih lemah, D. Munculnya kelompok-kelompok sosial yang baru, E. Kecenderungan pada pihak tertentu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yo, kan sudah dibahas. Ayo, oke lah, berjalan lama. Yang pertama itu kebiasaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, itu termasuk pendapat dari Baharudin Lopa. Budaya tidak enakan, ini Baharudin Lopa ini mantan ke Hakim Agung ini. Kemudian budaya tidak enakan ya termasuk. C. Aparat hukum masih lemah, benar. D. Munculnya kelompok-kelompok sosial yang baru. Nah, ini yang nggak termasuk dalam pendapat dari Baharudin Lopa. Jawabannya adalah D. Oke. 11. Pelindungan terhadap anak-anak yang diimplementasikan dan pembentukan lembaga perlindungan anak yang pada tahun 1997 saat itu berada di bawah Kementerian A. Politik, B. Hukum dan HAM, C. Pendidikan dan Kebudayaan, D. Agama, E. Sosial. Ayo teman-teman. Ingat, clue-nya adalah lembaga perlindungan anak. Di bawah kementerian apa dia pada saat itu? Pendidikan dan kebudayaan. Kita keep. hukum dan HAM. Kita keep. Jadi ya, Itu belum ada UNICEF ya, kayak Coach. UNICEF sudah ada di sini. Cuman negara kita aja yang belum ada LPKA-nya pada saat itu. Kemudian undang-undang anaknya juga, kementerian yang membawahinya juga. Belum ada Kementerian Perempuan dan Anak. Dia di bawah kementerian apa? Yo, B. ya. Apa? Apa nih? 11 bebek. Bebek. Oke, jawabannya itu adalah E, sosial. Kementerian Sosial ya. Kemensos. Iya, pada tahun 1997.
Ya. Nomor 12. Salah satu hak asasi penting yang dimiliki oleh manusia terdapat pada bidang politik. Berikut adalah contoh HAM di bidang politik, yaitu A. kecuali ya. A. Mendapatkan kepemilikan atas properti, ikut serta dalam urusan pemerintahan, hak dipilih, hak memilih. Ya. Jawabannya apa? A. Ya, benar. A. Ya. 13. Hakikat penegakan HAM paling dalam adalah A. Mendapatkan penghidupan yang layak, B. Bebas memilih agama, C. Berhak mendapatkan pendidikan yang semestinya, D. Mempertahankan kehidupan, E. Mencari pasangan hidup. Ayo. D. Ya, D. 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 Mempertahankan kehidupan. Mempertahankan kehidupan. Ada yang jawab yang lain dari sini? Hakikat penegakan HAM yang paling dalam. Ayo, hati-hati. Ini banyak yang salah ini. Bebas memilih agama. Ya oke, itu dia jawabannya. Bola. Yang paling dalam itu adalah kebebasan beragama. Maksudnya gimana, Coach? Ya, jadi gini, bebas memilih agama itu adalah hak hakiki ya sebenarnya. Sejak lahir orang itu harus diperbolehkan itu dia memeluk agama apa sebenarnya. Itu karena mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia. Gitu. Nah, kita hidup ini kan kalau misalnya dalam kehidupan ini kan ada namanya kehidupan spiritual dan kehidupan dunia gitu kan. Nah, ketika kita sudah dikekang kehidupan beragama ya gimana kita mau mempertahankan hak hidup yang lain. Ya, karena sebenarnya konsep HAM itu deklarasi HAM itu berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli itu juga memunculkan konsep ketuhanan. Gitu ya teman-teman ya. Kehidupan itu berasal dari Tuhan. Tetapi ketika kita berdasarkan kehidupan kita berasal dari Tuhan, masa kita tidak bisa bebas memilih agama? Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa menentukan kehidupan kita kalau kehidupan beragama juga nggak bisa diberikan atau nggak dijamin oleh warga negara. Itu yang paling utama. Karena yang ditanya di sini adalah hakikat penegakan HAM yang paling dalam. Hakikat gitu kan. Jadi penegakan HAM yang paling dalam itu adalah bebas memilih agama. Kebebasan untuk memilih agama. Dan itu sesuai juga dengan sila Pancasila. Kenapa di Pancasila itu yang ketuhanan namanya saya nomor satu, itu kan? Kenapa nggak kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau untuk mempertahankan kehidupan yang lain, kemanusiaan yang adil dan beradab harusnya nomor satu. Tapi enggak, yang dibikin nomor satu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena apa? Yang paling utama itu adalah dalam penegakan HAM itu adalah kebebasan beragama. Gitu. Nah, kalau kita mau belok atau kita mau membalikkan kepada keadaan lah, harusnya Pancasila itu kalau misalnya ya nggak mengedepankan kebebasan beragama, sila pertama itu jadi yang nomor dua misalnya. Itu namanya kan penyimpangan. Tapi kan dia jadikan nomor satu karena apa? Itu yang paling utama hakikatnya. Itu dia. Baru dia masuk ke urusan yang kedua, urusan duniawi, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Oke, jadi konteksnya dalam penegakan HAM itu adalah bebas memilih agama. Iya. Mantap Bang. Nah, Bang. Dia memiliki kayaknya punya insight dia ini. Kayaknya harus dipertahankan kayaknya ya TWK nanti. Mudah-mudahan tinggi skornya. Amin, Coach. Amin. Oke, 14. Sebuah kejahatan yang dilakukan secara tersistem dan kemudian bisa disaksikan oleh masyarakat sipil disebut dengan kejahatan apa? Nah, ini juga hati-hati nih. A. Kemanusiaan, B. Pidana, C. Kriminalitas, D. Genosida, E. Perang. Ayo, Sebuah kejahatan yang dilakukan secara apa itu, Coach? tersistem. Tersistem dan kemudian bisa Oh, ini loh, Coach. Perang, Hati-hati. pidana, Disaksikan oleh masyarakat sipil. masyarakat, Iya. perang. Sebuah kejahatan yang dilakukan pidana, kriminalitas, kriminal. Jawabannya kejahatan kemanusiaan. Jawabannya.
Oke. Termasuk di sini genosida. Genosida itu adalah pembagian dari yang namanya kejahatan kemanusiaan tadi. Ya, genosida, perang itu adalah kejahatan kemanusiaan. Ya, si subsistemnya, pembagiannya. Ya, tapi yang ditanya di sini kan kejahatannya kejahatan apa? Yang kejahatannya berarti kejahatan yang paling utama itu adalah kejahatan kemanusiaan. Itu adalah domainnya yang paling utama. Nah, tapi kalau ditanya pembagian dari kejahatan kemanusiaan, ada namanya kejahatan perang, ada kejahatan genosida. Pidana sama kriminalitas itu memang kejahatan, tapi dia sudah pembagian yang berbeda. Tuh, dia spesifik dia, gitu kan? Tapi kalau ditanya di sini adalah tersistem, kalau yang namanya tersistem, berarti ada sistematikanya, direncanakan, ada orang yang melaksanakan, ada orang yang memerintahkan. Nah, jadi namanya kejahatan kemanusiaan. Gitu. 15. 5 aspek utama yang menjadi fokus munculnya hak asasi manusia internasional di latar belakangnya secara khusus oleh A. Geisha, B. Holocaust, C. Penjajahan Palestina, D. Perjanjian Camp David, E. Kerja paksa. Ayo, ini pasti tahu kalian yang nomor 15 ini. Yo, ini baca sejarah ini. Yo, tahu lah teman-teman. E, Ya, E. Kerja paksa. Kita keep ya. Nah, kalau katanya HAM internasional, itu namanya adalah Holocaust. B. Holocaust itu adalah pembantaian etnis Yahudi ya oleh Nazi Jerman, terutama pada masa pemerintahan Hitler pada Perang Dunia Kedua. Jadi dibantai semua etnis Yahudi ya, hanya menyisakan beberapa orang, itulah namanya Holocaust. Nah, Holocaust inilah yang melatar belakangi munculnya HAM internasional. Jadi, 16. Salah satu pelaksanaan hak warga negara sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah apa yo? A. E, Kebebasan ya, E. ya kebebasan memilih agama ya. Iya. Oke, 17. HAM secara ringkas bisa didefinisikan sebagai A. Hak asasi manusia yang terdalam dan tertinggi nilainya, B. Hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan melekat selamanya. Ini hati-hati ya. Hak-hak yang melekat pada diri manusia dan bersifat relatif disesuaikan dengan tempat seseorang itu hidup. Ya, kemudian D, sorry, hak-hak yang membawa manusia menjadi lebih aman dalam menjalani hidup. Kemudian E, hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai pertanda bahwa semua manusia bersaudara. Ya, ayo, nomor 17. Gampang ini, Dek. Yuk, oke, daripada kita berlama-lama, jawabannya adalah B. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan melekat selamanya. Mohon maaf, sampai kita mati pun hak asasi itu kan melekat. Dikuburkan secara layak, ya kan? Didoakan. Itu hak asasi. Sakit, dikasih makan, gitu kan? Dan dia itu melekat. Mau kita itu jadi seorang narapidana, mau kita sebagai orang bebas, HAM itu melekat. Tak harus dikasih makan, tetap harus diperhatikan kesehatannya. Nah, itu yang namanya HAM. Jadi jawabannya B. Ya. 19. Pancasila bertanggung jawab atas penerapan hak asasi manusia di Indonesia dengan mengutamakan A. Kepentingan pribadi, B. Hak asasi masyarakat, C. Kewajiban warga negara, D. Hak individu, E. Keseimbangan hak dan kewajiban. Ayo jawabannya. D. Ya, benar. Jawabannya E. Keseimbangan hak dan Apakah kewajiban. kayaknya belum ya, Coach? Ya, 18. nomor berapa? 18 udah belum sih, Coach? Udah. Nomor 18 itu jawabannya HAM secara ringkas. Oh, sorry. Oh iya, sorry. Kebebasan, sorry. Makasih ya Mbak Nova ya. Kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 memasukkan A. Kebebasan untuk membuat organisasi apapun, B. Kebebasan berkumpul dengan siapa saja, kemudian C. Kebebasan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,
D. Kebebasan dalam melakukan negosiasi. E. Kebebasan dalam menjalankan bisnis dan sosial. Nah, ini jawaban dari jelas ini. C. Kebebasan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, kenapa kebebasan sebagaimana diatur oleh undang-undang? Agar kebebasan itu tidak bablas. Agar kebebasan itu bisa dikontrol dan kebebasan itu tidak merugikan hak-hak orang lain. Jadi harus sesuai dengan undang-undang. Itu. Kalau B, salah. Kalau kawan-kawan milih B, itu salah. Kebebasan berkumpul dengan siapa saja. Itu salah dia. Misalnya perempuan laki-laki berkumpul, lah itu kan nggak, kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan tertentu kan nggak bagus. Itu dia Iya, nggak bagus, Coach. Laki iya, sama perempuan ngumpul. iya. Misalnya kan kayak kasus-kasus yang sama Eleven itu kan, bahasa Belandanya itu kan kumpul kebo, ya itu dia. Kemudian yang A, kebebasan untuk membuat organisasi apapun. Nah, kalau organisasi teroris yang dibuat atau organisasi liar atau organisasi kejahatan, nah salah, gitu kan. Kemudian kebebasan dalam melakukan negosiasi juga, ini juga salah dia. Negosiasi yang seperti apa dulu? Apakah negosiasi untuk jual ganja atau misalnya negosiasi untuk membuat kartel narkoba? Nah, salah gitu kan. Itu juga dengan E. Jadi harus ada koridor pembatasnya. Jawabannya adalah C. Nomor 19, Pancasila bertanggung jawab dalam keseluruhan. Nah, ini udah tadi ya. Harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dia di E. Oke. Nomor 20, seorang individu atau kelompok yang melakukan promosi dan menjalankan usaha untuk melindungi jenis HAM tertentu disebut A. Aktivis HAM, B. LSM, C. Pemerintah, D. Peradilan, E. Penegak hukum. Nggak tahu jawaban. Ah, Ya, aktivis HAM. Ya. 21. Pilkada tahun 2017 mengisahkan cerita tentang tidak terdaftarnya beberapa warga negara sebagai daftar pemilih. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dalam bidang apa? Politik. Oke, benar, politik. politik. Ya, 22. Pelanggaran HAM berat yang berskala internasional setelah ditemukan oleh Komisi HAM akan diproses kemudian disampaikan kepada A. Dewan Keamanan PBB, B. Sidang Umum PBB, C. Dewan Ekonomi dan Sosial, D. Sekjen PBB, E. Mahkamah Internasional. Ayo, hati-hati. Eh, Ya, Mahkamah Internasional ya. Eh, 23. Prinsip hidup berikut ini perlu untuk dipegang dan diterapkan sebagai rambu-rambu dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kecuali permisif, optimis, positif, ekonomis, politis. Ayo, permisif itu apa, Coach? permisif itu A. dia lebih, ya, permisif itu dia lebih gimana ya? Ah, sudahlah gitu. Kalau misalnya dia lakukan kesalahan, ya oke lah, memaklumi. Sikap permisif itu adalah orang-orang yang lebih memaklumi perbuatan-perbuatan orang lain gitu. Diperbolehkan Sebodoh amat apa memaklumi, Coach? memaklumi, lebih ke arah memaklumi dia. Kau buat salah, oh ya udah, nanti kau pasti bisa memperbaiki kayak katanya gitu kan. Selalu berpikir positif ya jadi. Iya, jadi dia lebih permisif gitu. Jadi permisif ini bagus kalau ada batasnya, tapi kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Hmm. Tapi lihat juga, nah konteks soalnya di sini adalah menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Kalau Lihat. politis itu gimana, Coach? Kalau politis ya politis itu wajar gitu. Kalau politis itu kita ada tujuan tertentu, ya. Nah, misalnya kalau tujuan tertentu misalnya politis kita adalah tujuan yang baik, nggak masalah gitu kan. Kemudian tujuan-tujuan dalam hal untuk mensalurkan hak-hak politik kita, nah itu nggak masalah. Itu namanya prinsip hidup politis, kan. Tapi itu juga yang harus dibatasi, harus dijaga juga. Ekonomis. Jadi kecuali apa gitu dia. Yo, apa tadi jawabannya? Ekonomis ya. Ekonomis. Dodol. Kita keep ya. Ada yang lain? Ya benar. Karena ini dalam kehidupan masyarakat, ya, sebisa mungkin prinsip ekonomis itu dihindari. Ekonomis itu kan untung itu, berusaha untuk mencari keuntungan. Kalau politis itu hal-hal tertentu saja, gitu, ya. Tapi kalau dalam prinsip ekonomis itu dalam kehidupan bermasyarakat, nah itu dia yang susah nanti. Dia mau untungnya aja gitu kan.
yang menjalani kehidupan itu kan nggak boleh hanya memikir untungnya aja gitu, harus ada batasnya. Jadi itu jawabannya di prinsip ekonomis, karena ini terkait dengan kehidupan sosial. 24, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan, nah ini pengetahuan umum juga, mengeluarkan resolusi nomor 5 Res 1955 Tes 955 tahun 1994 mengenai ruang lingkup kewenangan pengadilan atas tindak kejahatan internasional sebagaimana yang tertulis di bawah ini, kecuali A. Agresi militer, B. Genosida, C. Kejahatan kemanusiaan, D. Kejahatan perang, E. Korupsi. Ayo, jawab, pasti bisa. Dari opsi soalnya aja pasti bisa. Pasti bisa lah. Dengan keamanan PBB, tindak kejahatan internasional. Ayo, Korupsi ya? nah kita keep. Ya, jawabannya korupsi. Tuh. Itu enggak dalam ranah kewenangan dia itu. Yang dia itu adalah agresi, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. 925, tuntutan akan persamaan hak bagi perempuan di seluruh bidang kehidupan, termasuk baru dalam agenda hak asasi manusia. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan di dalam bidang kemanusiaan berdasarkan nilai egaliter, akuntabilitas, rekonsiliasi, non-diskriminasi, eksoterisme. Yuk, hati-hati nih nomor Dodol, dodol. dodol. Hati-hati. Oke, kita keep. Yuk, ada opsi yang lain? Bukan juga. Oke, jawabannya itu adalah A. Egalitarianisme. Egaliter, persamaan hak, memandang semua orang itu sama tanpa ada perbedaan yang mencolok. Memang benar ada namanya non diskriminasi, tidak ada perbedaan gitu kan. Tapi yang ditanya dia di sini adalah nilai. Nilai apa yang dianut gitu kan? Nilai egalitarisme. Non diskriminasi adalah perwujudan dari nilai itu. Pelaksanaan dari nilai-nilai egalitarisme itu adalah dengan cara melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak mendiskriminasi orang lain. Itu dia. Jadi hati-hati dengan istilah. Ya. Jadi TWK itu unik dan sekaligus mudah dicerna satu. Yang kedua unik. Yang ketiga tidak disangka-sangka. Jadi harus benar-benar sering bahas soal. Itu kenapa aku kasih satu soal dari ini. Kawan-kawan terbiasa dengan permainan-permainan seperti ini. Siap, Coach. Iya. Kemudian 26. Kan? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 memberikan penjelasan mengenai penegakan HAM, tetapi akan terhalang disebabkan A. Tingkat pendidikan yang masih rendah, B. Kurangnya pemahaman mengenai hukum, C. Munculnya tindakan yang tidak menghargai orang lain, D. Rendah diri, E. Kesadaran berpolitik sehat yang masih rendah. Ayo jawabannya apa? Ini pasti tahu ini. Bisa lah B. ya. B. B. C. Oke, keep. Oke, C ada juga yang jawab C, kita keep. Hati ya. 27 ayat 1 ini. Nah, karena dia sudah mengatakan kepada konstitusi, kepada dasar hukum, gitu kan, maka jawabannya harus berkaitan dengan hukum. Jadi jawabannya B, kurangnya pemahaman mengenai hukum. Karena apa? Kalau dia nggak baca mengenai pasal 27 tadi, dia nggak akan bisa memahami hak-hak orang lain. Kalau dia nggak bisa memahami hak orang lain, ya bukan sesuka hatinya nanti. Gitu loh. Oke, jawabannya B ya, 26 ya. 27. Penandatanganan deklarasi Bangkok. Nah, ini penting ini. Dilakukan oleh beberapa wakil negara anggota. Salah satunya Indonesia yang diwakili oleh siapa? Ayo. A. Adam Malik, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Muhammad Atta, D. Ali Sastrawani Jojo, ya, E. Mr. Muhammad Yamin. Deklarasi Bangkok, kawan-kawan. Ya, Coach ya. Yamin ya. Tunggu dulu, kita keep. Jawabannya apa, Coach? Belum ya? Hati-hati. Oh, ada Malik, Coach. Hahaha. Yuk, yang lain. Ada yang lain itu enggak? Ada Malik nggak sih? Iya, ada Malik jelas.
A ya. Oke. 28. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghancurkan sebuah ras, kelompok, etnis, secara keseluruhan atau sebagian disebut kejahatan apa? Yo, Perang, Genosida. di perang. genosida. Kejahatan perang enggak? Di genosida. Tadi kan sudah kita bahas di atas. Setiap manusia wajib dihormati dan dihargai sebagai manusia sehingga tidak boleh disiksa dan disakiti. Hal ini merupakan implementasi HAM dari sila keberapa? Ini pasti sudah tahu lah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, B ya. Oke. Poin yang terakhir nih, 75 soal ya. Poin yang tidak termasuk ke dalam makna carta. A. Penjaminan hak gereja. B. Penjaminan hak tentara. C. Penjaminan hak para bangsawan. D. Penjaminan atas penangkapan yang tidak cari bukti asal. E. Penjaminan atas pembentukan pajak yang adil. Ayo, mana carta ayo. Gak tahu, Coach. Ayolah, jadi jawab tadi. Itu tidak, jadi yang termasuk dalam mana karta yang pertama gak hak gereja, ya, kemudian hak bangsawan, ya, baru orang nggak boleh ditangkap asal-asal, kemudian harus memberikan pajak yang adil kepada masyarakat, nggak bisa mengungut pajak itu asal-asalan. Jadi yang dijawab kecuali itu adalah B, penjaminan hak-hak tentara. Itu. Oke, segar kan soalnya kan, enak dia kan. Itu. Enak, Ya, Coach. Mantap. iya. Jadi kita itu harus banyak latih soal. Jadi kawan-kawan itu bisa latihan soal kayak gini ya. Nah, Iya, aku Coach. Soalnya kasih, pas tes kemarin nilainya kecil. iya. Oh, berapa nilaimu kemarin? 45 TWK. Nah, itulah. Diperbaikilah. Itu paling gede itu, Coach, daripada yang lainnya. Oh iya, si Agung. MTK 15. Bahasa Inggris 25. Cuman TBK yang paling besar ya. PU 35. Oke, kita masuk sedikit ya materi ya. Ini hanya mereview. Nah, Materi saya udah 2%, Bon. Udah tidak toleran lagi. oh ya udah oke. Apa? Dicas lah, Gong. Aneh. Hak asasi manusia, itu kan bentar aja kita bahas ya. Biar kawan-kawan ini bisa melihat soal-soal kita tadi gitu ya. Soal-soal kita tadi kan berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Jadi kawan-kawan nanti baca mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ini aku ringkas juga ya, pengertian HAM, kemudian ruang lingkupnya. Ingat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu adalah aturan HAM di Indonesia yang pertama. Ya, dan aku juga sudah di materi kita sudah berbagi hak asasi politik itu seperti apa, hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, ya, perlakuan yang sama di dalam hukum, hak asasi sosial budaya, itu adalah ruang lingkup HAM. Jadi ini sudah disusun segampang mungkin biar kalian itu nggak bosan. Latar belakang lahirnya HAM itu juga sudah saya susun, ya. Kemudian instrumen HAM itu ada dalam piagam PBB, ya. Kemudian instrumen hukum lainnya yang diterima oleh Indonesia, nah itu harus dibaca ya. Deklarasi PBB tanggal 10 Desember 1948. Ini sering masuk, ya. Kemudian piagam-piagam. Yang pertama itu adalah makna carta. Ingat makna carta yang tadi itu masuk banyak. Kemudian Petition of Rights, ya. Kemudian itu ada lagi yang namanya Habeas Corpus Act. Kemudian Bill of Rights. Itu juga harus diingat. Ada di Inggris, ada di Amerika Serikat, ada di Prancis, Indonesia. Kenapa aku harus kasih ini? Karena aku anggap ini penting karena sering masuk. Contoh tadi kayak soal yang tadi makna carta berapa soal coba. Nah, itu harus kalian baca. Ya. Kemudian hak asasi manusia di Indonesia, kalian itu harus pahami tentang Undang-Undang Dasar, pasal-pasal yang tadi, pasal 29 mengenai kebebasan beragama, kemudian pasal 27, itu harus juga dipahami. Selain itu ada juga namanya Tak MPR deh. Ya, tengok di poin E. Tak MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Ya.
Itu dia. Nah, instrumen HAM juga sudah kita susun di Indonesia. 27, 28, 28A, sampai J 29, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tak MPR-nya, nomor 17 Romawi. Lalu Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, sudah kita susun. Begitu juga dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, bahkan sampai ke peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 tentang kompetensi restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM. Ya. Nah, ini segar ini untuk dibaca nanti. Kalau kalian besok fresh, baca ini. Kemudian contoh kasus pelanggaran HAM. Nah, kita juga susun ya. Contohnya kayak kasus Tanjung Priok, kasus terbunuhnya aktivis buruh Marsina, kasus terbunuhnya wartawan harian, Udin, kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Nah, ini kan sering kita dengar kan. Kemudian masalah-masalah penembakan Munir, pembunuhan Munir, masalah Petrus, itu juga termasuk contoh pelanggaran HAM. Belum lagi masalah-masalah terkait dengan agama, tanah, perburuhan, dan kebuatan oknum aparat yang menyimpang atau tidak terpuji, itu termasuk pelanggaran HAM. Kemudian ada yang namanya Lembaga Perlindungan HAM. Itu adalah Komnas HAM di Indonesia ya. Terus kalian pahami. Komnas HAM itu fungsinya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian selain Komnas HAM ada namanya Pengadilan HAM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Pengadilan HAM itu ada di pengadilan negeri. Ya, teman-teman, itu juga kalian baca. Walaupun ini Pengadilan HAM jarang keluar, minimal kalian pahami undang-undangnya 39 tahun 99. Oke. Kemudian ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum, ya, untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu mengakses hukum, ya. Kemudian ada Biro Konsultasi dan Pendidikan, Bantuan Pendidikan Hukum dari perguruan tinggi untuk penegakan HAM. Nah, di situ dia letaknya teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat apa-apa aja di materi asasi manusia. Yang pertama adalah piagam-piagam yang tadi, latar belakangnya, ya. Kemudian setelah itu instrumen hukumnya di Indonesia itu apa, di luar negeri itu apa. Kemudian itu dalam pelaksanaannya jenis HAM itu apa. Nah, itu yang tiga ini kalian kuasai, sepertinya mengenai HAM itu tidak masalah. Mau dia soalnya dibolak-balik nanti, itu nggak jadi masalah. Jadi ini materi sudah disusun sebisa mungkin, seringkas mungkin, biar kalian mudah. Karena kami tahu kalian capek di luar, bukan di les sebelumnya. Jadi ini pengayaan, walaupun dia materinya singkat, tapi bisa lebih memberikan banyak pemahaman. Lebih Makanya, capek gagal iya, pas tes coach daripada nah capek belajar. benar lah. Makanya aku kasih banyak soal, biar kita terbiasa gitu. Iya coach. Iya. Oke. Nah, untuk minggu kelima, kita sudah masuk nanti sejarah nasional Indonesia. Ini ya, ringkas namanya. Oke. Nah, jadi itu materi kita hari ini mengenai hak asasi manusia. Dia singkat karena sudah ada soal-soal tadi. Aku hanya ngasih clue-cluenya aja, teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Mbak Nova sama Bill, Cukup coach. cukup ya. Aku hargai semangat teman-teman hari ini, itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kalian sukses ya, tetap pertahankan semangatnya. Amin amin. Kalau gagal, coba lagi. Siap coach. Karena kalian masih muda gitu kan. Sayang sekali kalau disia-siakan. Siap. Terima kasih ya teman-teman ya atas Terima kasih juga ya coach. ya, semoga sukses selalu. Siap. Ya, kalau misalnya mau bubar nggak apa-apa.